alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsutu karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasilisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga yang sama kita hormati orang tua kita, panutan kita, guru besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallah biduli hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah istiqomahnya, amin ya rabbal. Juga sahibul majlis Kiai Ede beserta keluarga, juga santri-santrinya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Hadirin, orang yang sering hadir di majelis ilmu dikatakan oleh Abi Hurairah merupakan warisannya Nabi Muhammad. Dan majelis-majelis ilmu kayak gini dikatakan oleh Nabi merupakan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga yang Allah simpan di dunia. Idza marartum bi riyadil jannah farka'u, apabila kalian melewati suatu taman surga yang ada di dunia, maka kunjungilah taman surga tersebut. Sahabat bertanya, wa ma huwa bi riyadil jannah, apa yang kau maksud taman surga ini wahai Nabi? Nabi mengatakan halaqatul zikir, sebuah perkumpulan yang di dalamnya kita mengingat, kita menyebut Allah Subhanahu. Dan dari awal tadi mulai pembukaan Maulid Adiba, tilawatul Quran, qasidah, ahlan wa sahlan hadis, ahlan wa sahlan, masya Allah. Fadil Ustaz, lanjut. Dan dari tadi awal mulai kita pembukaan Maulid Adiba, qasidah, tilawatul Quran, yang mana di dalam itu semua kita banyak menyebut nama Allah, betul? Berarti majlis pada pagi hari ini merupakan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga yang Allah simpan di dunia. Alhamdulillah. Hadirin, hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis maulid merupakan sebuah kewajiban yang Nabi perintahkan dalam hadis. Beliau mengatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun andai kata harus sampai ke negeri Cina. Ibu, saya tanya, Cina jauh nggak bu? Pernah ke Cina? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengkomentari hadis tersebut. Kata Imam Haddad, jarang orang sampai ke Cina. Kenapa? Karena saking jauhnya, saking sulit dijangkaunya. Tapi kalau untuk mencari ilmu, maka wajib hukumnya datang ke negeri Cina. Nah hadirin, kalau Cina saja negeri yang jauh, negeri yang sulit dijangkau, tapi kalau untuk mencari ilmu maka harus datang ke sana. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang lebih dekat dengan Cina? Lalu bagaimana dengan Indonesia yang di dalamnya banyak majlis-majlis maulid, banyak pondok-pondok pesantren, banyak habaib, banyak ulama? Maka lebih wajib lagi bagi kita hukumnya mencari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan khairul qurun qarni summa zainu yalunahum, sebaik-baik zaman kata Nabi adalah zamanku, kemudian zaman setelah zamanku sampai nanti hari kiamat. Dalam hadis lain Rasul mengatakan la yati alaikumuz zaman ila zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu, enggak datang sama kalian suatu zaman, suatu keadaan kecuali keadaan setelahnya lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Lebih buruk dalam segi apa?
dalam semua segi faktor kehidupan. Hanya Nabi, maka semakin jelek pula zaman tersebut. Nah, kita lihat hadirin, ada seberapa jauh zaman kita sama zamannya Rasul. Kita ini hadirin sekarang ada di akhir zaman, betul, betul. Berarti kita hidup di zaman yang paling jelek, di suatu zaman yang di dalamnya banyak fitnah, banyak kezaliman, banyak kemungkaran. Zaman yang gak bakal orang selamat di zaman ini, kata Imam Ghazali, ilaman Allah qalbahu bi'ilmi, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala hidupkan hatinya dengan cahaya ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa harus dengan ilmu? Karena dengan ilmu tersebut seseorang terarah hidupnya, dia dituntun dengan ilmunya. Dengan ilmu seseorang tahu harus berbuat apa dalam segala keadaan. Ibu, dalam kitabnya Manhajus Sawi, beliau mengatakan bedanya harta dengan ilmu. Kalau harta Allah Ta'ala berikan sama seluruh makhluknya, harta Allah berikan sama orang Islam, Allah berikan juga sama orang kafir. Harta Allah berikan sama orang mukmin, Allah berikan juga sama orang fasik. Tapi ilmu yang manfaat hanya Allah Ta'ala berikan sama hamba-hamba yang diridhoinya. Ilmu yang manfaat hanya Allah berikan sama orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang sering maksiat, yang hatinya kotor, akan sulit mendapatkan ilmu. Kenapa? Al-Imam Waqi mengatakan fa'inal ilman nur wa nurullah la yu'ta li asi. Karena ilmu agama ini merupakan cahayanya Allah, dan cahayanya Allah akan sulit masuk sama orang yang sedang bermaksiat. Ibu, karena cahayanya Allah ini suci, hanya akan masuk sama hati, sama sanubari yang suci pula. Karena ilmu ini mahal, betul. Ilmu mahal gak, Bu? Ilmu mahal gak? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, cahaya di atas kegelapan, cahaya yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu, cahaya yang mengantarkan kita bagaimana cara ibadah yang benar. Bahkan semua amal ibadah yang fardu, yang sunnah, yang fardu ain, yang fardu kifayah, kalau tanpa dilandasi dengan ilmu, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan dalam Zuhad, amaluhu madudatun baru, maka semua amal ibadah yang madudah ditolak dan diterima hadirin. Kenapa? Karena kalau nggak pakai ilmu mau benar ibadahnya. Coba saya tanya, kalau kita mau umroh, mau haji, nggak tahu ilmunya, nggak tahu rukunnya, kira-kira umrohnya sah mal? Kalau kita mau tilawatul Quran, nggak tahu ilmu tajwid, kira-kira bacaannya benar mal? Kalau kita mau sholat, nggak tahu ilmunya, nggak tahu kalau sholat harus wudhu dulu, kira-kira sholatnya sah mal? Semua amal ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu, maka sudah ditolak dan diterima hadirin. Dan juga ilmu ini, Bu, lanjut. Ilmu ini jauh lebih berharga dari harta. Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu yahdusuka walakin mal tahdusuka. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu tersebut akan menjaga kita. Tapi kalau harta, maka kita yang harus menjaganya. Maksudnya apa? Kita lihat guru-guru kita, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, Al-Habib Rizik Syihab, setiap acara di mana-mana dikawal sama laskar, dijaga sama umat. Kenapa? Karena beliau berilmu. Orang-orang seperti inilah yang dijaga, yang dibentengi dengan ilmunya. Tapi kalau harta, maka kita yang harus jaga harta tersebut. Ibu, lanjut. Harta ini kalau banyak, jangankan makainya, nyimpannya aja udah puyeng, benar. Harta ini tidak menjamin kebahagiaan, Bu. Ibu, kebahagiaan ini mutlak haknya Allah, miliknya Allah, dan Allah Ta'ala menyimpan kebahagiaan sama hati seorang hamba. Kalau seorang hamba sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis maulid, dekat dengan habaib, dekat dengan ulama,
ibu, karena hawa nafsu ini tidak ada kenyangnya. Beda sama perut. Kalau perut kita suapin lama-lama kenyang, betul. Orang yang mobilnya udah mewah, rumahnya udah tingkat, tapi perut jadi bupati, perut jadi wali kota, ayatnya begitu. Yang hartanya udah berlimpah, tapi perut jadi gubernur, menghalalkan segala cara untuk jadi presiden, ayatnya begitu. Kalau saya tanya, kira-kira ada yang jadi gubernur di Benghar apa Balengsa? Mereka hartanya udah melimpah, tapi menghalalkan segala cara untuk mengambil jabatan. Mereka diperbudak dengan hartanya sendiri, sebagaimana yang Allah katakan pada dunia dan segala isinya, ya dunia man qadamani fahkuri wa man qadamati fastakbiri. Kata Allah Ta'ala, wahai harta dunia, kejarlah orang yang mengejar-ngejar hidupmu, dan hinakanlah dan jadikanlah pembantu orang yang mengejar-ngejarmu. Makanya orang kaya, para pelomba yang kalau kita lihat kayaknya bahagia, cuman kayaknya doang, digana bahagia, padahal hatinya galau, pikirannya stres, bilang loba duit, makin banyak perusahaan, timbul makin kaya, benar gak bu? Makin banyak kita punya kontrakan, kalau nggak diridhoi sama Allah, bukannya nikmat, tapi justru jadi beban. Hadirin, jangan dikira orang yang punya perusahaan banyak, orang yang punya kontrakan banyak, jangan dikira ada beban pikiran. Hadirin, antum boleh tanya sama mereka juragan kontrakan yang misalkan dia punya 50-60 pintu kontrakannya, jangan dikira nggak ada beban pikiran. Jangan dikira mereka juragan kontrakan kalau udah akhir bulan, udah waktunya orang bayar sama dia, satu kali nanti langsung bayar semua. Enggak, hadirin, karena orang ini beda-beda, benar. Langsung bayar kabin mal bu, bayar kabin mal kan. Ditagi utang ini enggak enak, tapi lebih gak enak lagi nagih utang. Ada aja alasannya, benar gak? Makanya para habaib ulama-ulama kita urusan rezeki mereka mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta dunia ini di tangan kami tapi tidak di hati kami. Maksudnya apa? Kalau di tangan itu maksudnya dimiliki, dikuasai, tapi tidak dicintai. Tapi kalau di hati dicintai, kalau dicintai belum tentu dimiliki. Yang repot gimana? Yang repot udah kita cinta dunia, udah kita resep karena duitnya Allah. Ada gak bu? Ada gak? Ustaz, Masya Allah, bintang tamu kita udah datang. Oke lah, di akhir ini saya tanya, kalau ada orang kaya, bupati, wali kota meninggal, kira-kira warisannya gede tuh bu? Gede tuh. Kalau ada gubernur meninggal, kira-kira warisannya besar tidak? Kalau ada presiden meninggal, kira-kira warisannya besar tidak? Udah identik. Kalau ada orang mulia meninggal, ada orang terhormat meninggal, maka besar pula warisan yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan warisan orang yang paling mulia, dengan warisan orang yang paling agung di dunia wal akhirah? Udah pasti warisan yang ditinggalkan oleh Rasul menjadi warisan yang paling berharga. Apa warisan Nabi? Innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman walakinnal anbiya yuwarisul ilm. Mereka para nabi, para rasul ketika meninggal enggak mewarisin dinar, enggak mewarisin dirham sama umatnya, tapi mereka mewarisin ilmu. Ibu, saya tanya yang hadir di sini, antum cinta tidak sama Nabi? Cinta tidak sama Nabi? Mau gak dapat warisannya Nabi? Ayo debu, orang yang siang hari ini ngaku paling cinta sama Nabi, yang ngaku pengen dapat bagian besar dari warisannya Rasul, maka orang tersebut harus menjadi seseorang yang paling rajin untuk menghadiri majelis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad
ilmu itu jauh lebih berharga dari harta. Andaikan dulu ketika Nabi meninggal sama kita ninggalin dinar, dirham. Andaikan 1400 tahun yang lalu ketika Nabi meninggal sama kita ninggalin gunung emas sekalipun, udah pasti harta tersebut habis dari dulu, diperebutin sama umatnya, betul. Tapi alhamdulillah dulu Nabi sama kita ninggalin ilmu, yang mana ilmunya Rasul nggak akan habis sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang diberikan ilmunya Nabi, amin. Kita angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala dengan berkahnya maulid. Semoga Allah berikan kita akhlaknya Rasul, Allah berikan kita dermawannya Nabi, Allah berikan kita syafaatnya Nabi, Allah mudahkan kita memandang wajahnya Rasul, Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya Nabi. Ketika kita meminum telaga kausar tersebut, langsung disuapin oleh tangannya Habibuna Muhammad. Amin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani, amin amin ya rabbal. Juga untuk melanjutkan silaturahim kita, dan juga antum kalau mau diskusi tentang fikih bersama Al-Fakir silakan. Antum bisa follow Instagram Al-Fakir, juga bisa diskusi masalah agama, masalah fikih. Hasan_alatas 100. Apa? Hasan_alatas 100. Semoga Allah beri keberkahan pada kita semua, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi